Mamang. Pasca dari Ketua MOGEP BPFC kepada saya serahkan obor dari Bikers for Trust Indonesia untuk Lembaga Pasca Nasional Bapak Ketua Umum Bapak Pendeta penyerahan obor pasca dari Ketua MOGEP kepada Ketua Panitia. Terima kasih, Tuhan Yesus Bapak berkati. Pit. Amin. Iya. Iya, obor pasca dibawa keliling oleh Ketua Panitia Pasca. Bapak Ketua MPR Republik Indonesia yang kami hormati, Pak Bambang Susatyo, oleh anugerah Tuhan, obor Pasca Nasional ke-19 yang tahun lalu dilepas dari Bali, kemudian menyusuri Pulau Jawa, berakhir di Jakarta International Stadium. Hari ini kami berterima kasih karena Bapak mau menerima di gedung yang terhormat ini, gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Mohon izin, kami ingin menyerahkan sebagai tanda dukungan kami untuk bangsa Indonesia yang rukun dan damai. Amin. Damai di langit, damai di bumi. Bagaimana baik, Pak? Siap, amin. Siap, Pak. Udah kasih jalan. Karena bila ruangan tidak boleh dinyalakan, maka obor hanya dipajang di depan. Tuhan, atas kasih-Nya kita bisa hadir pada acara lawatan obor Pasca Nasional ke-19 dan silaturahmi kebangsaan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, jumlah penduduk dunia hari ini sudah melampaui 8 miliar. Jumlah agama di seluruh dunia ada 4.300. Jadi agama di seluruh dunia ada 4.300
Di Indonesia ada 6. Jumlah pemeluk Kristiani di seluruh dunia adalah yang terbesar. 2,3 miliar penduduk dunia dari 8 miliar lebih adalah Kristiani. Sementara agama Islam adalah jumlah terbesar kedua di dunia dengan jumlah hampir 2 miliar. Tapi di Indonesia Islam adalah agama yang terbesar, kemudian diikuti dengan agama-agama yang lain. Kita bersyukur dengan 6 agama di negara kita dengan 20 aliran kepercayaan yang diakui oleh negara. Kita semua hidup dalam suasana yang damai, suasana yang harmonis, suasana yang saling menghargai di antara pemeluk agama yang ada. Kalau masih ada persoalan, itu hanya riak-riak kecil yang harus segera kita selesaikan. Misalnya izin mendirikan gereja, izin mendirikan masjid, kelenteng, vihara, dan selanjutnya. Ini masih ada kita temui, tapi bisa kita atasi dengan semangat gotong royongan, semangat kemusawarahan, dan semangat toleransi kita yang sangat tinggi. Kita bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini telah mewariskan nilai-nilai Pancasila yang di negara lain mereka tidak memiliki. Negara-negara Timur Tengah walaupun satu agama, tapi akhirnya pecah juga. Yang tadinya mereka hidup nyaman, hidup tentram dengan sumber daya alam yang melimpah karena mereka punya gas, minyak, tapi akhirnya sekarang hidup dalam kesusahan karena akibat perang saudara. Padahal satu agama. Kita 6 agama, puluhan yang kepercayaan, ratusan suku adat, ribuan malah, dan ratusan ribuan bahasa, dan dipisahkan oleh 17.500 pulau, tapi kita tetap bersatu, tetap saling menghargai dalam bingkai NKRI, bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang patut kita syukuri hari ini. Kita masih hidup nyaman, masih bisa ketawa, tidak ketakutan suara mortir, suara bom, ya, dan lain-lain. Dewasa ini kita sudah memasuki tahun politik. Ini juga kalau kita tidak hati-hati, ini salah satu potensi sumber keretakan kita sebagai bangsa. Makanya saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, mari kita song-song pesta demokrasi ini dengan riang gembira, dengan semangat kebersamaan dan semangat kegembiraan. Namanya pesta demokrasi. Jangan sampai nanti berujung dengan duka, berujung dengan tangisan panjang karena ada tetangga kita, anak kita, saudara kita yang mati, yang tewas akibat bentrokan, tidak menerima hasil pemilu, apakah itu pilpres, pileg, pilkada, dan seterusnya. Jadi kita harus mewaspadai ini. Cukuplah kemarin pengalaman 2019 ada sedikit makan korban karena ada ketidakpuasan hasil pilpres, sehingga ada demo dan kemudian bentrok dengan aparat. Ke depan harapan kita, saya titip pesan pada saudara-saudara semua, mari kita menjaga suasana yang kondusif. Boleh kita mendukung capres kita dengan luar biasa. Mari kita puji capres kita dengan pujian yang luar biasa tanpa harus menjelek-jelekan pasangan lawan yang lain. Tidak boleh black campaign, apalagi menyebarkan fitnah. Kalau kita punya calon jago, tempatkan fanatisme kita pada pujian kepada calon kita,
bukan menyebarkan kebencian pada calon yang lain. Pasti tidak mungkin nanti hanya satu pasang. Kita berdoa pasangan pilpres kita tidak lawan kotak kosong. Artinya akan ada pasangan-pasangan yang lain, entah 2 pasang, entah 3 pasang, entah 4 pasang. Pesan saya, jaga perdamaian, jaga kekompakan, dan hindari benturan, hindari perceraian. Loh, kok perceraian? Karena pengalaman pemilu yang lalu, tingkat perceraian pasca pilpres tinggi. Nggak percaya, silakan lihat datanya. Antara bapak dan ibu itu berbeda. Bahkan seringkali berantem. Di rumahnya paginya pasang spanduk pasangan capres, cawapres A. Suaminya pulang marah, ganti spanduk lagi pasangan yang lain. Akhirnya pisah ranjang, tidak berteguran, pisah rumah, dan akhirnya cerai. Apa yang terjadi? 2 calon ini sekarang menjadi satu. 0102 jadi satu. Yang cerai nggak balik lagi. Ya itulah kira-kira makna yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita fanatik mendukung seseorang, kita nggak akan jadi apa-apa juga kok. Mereka jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, anggota DPR, kita pendukungnya ya gini-gini aja, betul nggak? Nah, kalau begitu, pesan saya jaga perdamaian, jangan terlalu fanatik memilih mendukung seseorang, cukup sedang-sedang saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah terjadi di Indonesia ini sebenarnya sudah terjadi, cuma dalam perjalanan memang agak ada distorsi, tetapi tentu kita harus kampanyekan yang positif terus, karena saya percaya bahwa yang baik akan mengalahkan yang buruk, saudaraku. Amin ya. Dalam kitab Habakuk dikatakan bahwa keadilan kadang-kala muncul terbalik karena orang fasik mengepung orang benar. Tetapi kalau orang benar diperbanyak, maka keadilan ditegakkan kembali. Nah, ini yang menjadi kerinduan dan memang ini harus dikampanyekan. Jadi sekali lagi terima kasih, dan pada kesempatan ini izinkan kami ingin memberikan dan juga sahabat saya Bu Olis, mudah-mudahan kita bisa dapat berkolaborasi terus. Mudah-mudahan saya, Pak Bambang Susatyo, Pak Fadil Muhammad, dan sekali pemuda Pancasila dapat berbuat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Kristen yang ada di sini. Mudah-mudahan kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih, sukses acaranya, sukses Pak Suci, Pendeta Suci yang luar biasa, juga seluruh para pendeta yang hadir di sini, juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa selalu dekat dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Terima kasih.